Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio, televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala kita akan membahas bab yang baru yang sudah dimulai pada pertemuan yang lalu. Babu tahrimi wasli sya'ri wal washam wal washar wa tahdidul asnan. Bab tentang diharamkannya menyambung rambut, ya. Wal washam yaitu tato, ya. Dan wa al washar. Al washar disebut oleh An-Nawawi di sini wa tahdidul asnan, yaitu menggurinda gigi, menajamkan gigi. Dan ini biasa dilakukan oleh sebagian wanita, ya, sebagian wanita yang mana ini tentu sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa syaitan itu berupaya untuk, ya, menjerumuskan anak Adam ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat, ke dalam perbuatan kesyirikan dan seterusnya. Ya, dan salah satu yang dikatakan oleh syaitan, ya, tentang upaya dia dalam menggelincirkan manusia dari jalan Allah, dari jalan Rasulnya SAW adalah apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Syaitan mengatakan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka, yakni Bani Adam, dan mereka akan merubah ciptaan Allah. Ya, ini yang diupayakan oleh syaitan. Salah satu upaya dia untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyuruh manusia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan ini dia juga memiliki pasukan. Ya, ada pasukan, ya, berjalan kaki, ada pasukan penunggang kuda, ya. Dan ini tentu kita tidak mengetahuinya, ya, ya. Tapi Allah memberitahukan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah memberitahukan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa syaitan berupaya dengan segala kemampuannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam, ya, perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, yang pertama adalah hadis Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata wanita itu, wahai Rasulullah,
Inna ibnati asabatha al-hasbatu fatamazzaqa sya'ruha. Sungguhnya anakku ini, seorang anak wanitaku terkena satu penyakit. Yang mana penyakit ini menjadikan rambutnya gugur, ya, dan kelihatan tinggal sedikit. Wa inni zawwajtuha, dan sungguhnya kata wanita itu, aku telah menikahkan anakku ini, anak perempuanku ini, yakni dengan seseorang. Apa asilu fihi, ya, apakah boleh aku ini menyambung rambutnya, ya, yang tadi keguguran atau kena penyakit sehingga rambutnya ya terjadi hal yang kelihatannya kurang enak dipandang. Boleh nggak aku menyambung dengan rambut yang lain? Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu alwasilata wal mausulat. Allah melaknat, ya, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, ya, rambut orang lain disambung dengan rambutnya atau dengan rambut orang lain. Wal mausulah, demikian wanita yang mau disambung rambutnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Jadi Allah melaknat wanita yang mengambil rambut orang lain disambung pada rambut orang lain, ya, dan juga Allah melaknat wanita yang meminta agar rambutnya disambung, ya, agar rambutnya disambung. Jadi dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tukang nyambung rambut orang dan wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Ya, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang haramnya menyambung rambut. Ketika seorang gugur rambutnya, ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kelihatan kurang bagus, ya, karena rambutnya gugur, karena rambutnya ya mungkin mengalami sesuatu sehingga rontok dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam tidak dibenarkan menyambung rambut dengan rambut orang lain. Ya, kemudian yang diambil juga dari hadis ini, yang pertama tadi, tahrim al-wasl. Ya, jadi melarang atau mengharamkan menyambung rambut. Ya. Dan ini jelas, tidak ada penakwilan-penakwilan yang lain. Ya. Ya. Dan sekarang ada istilah, sekarang ini ada yaitu pakai wig. Ya. Termasuk pakai wig itu termasuk yang dilarang seorang untuk menutup kepalanya, dia pakai wig. Dan ini termasuk yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibolehkannya melaknat orang yang berbuat demikian. Ya, orang yang berbuat demikian boleh dilaknat. Ya. Ya, laknatullah alaik misalnya. Semoga laknat Allah padamu. Kenapa kamu nyambung rambutmu? Ya, tentu dengan kita peringatkan sebelumnya. Kita jelaskan sebelumnya. Mungkin orang yang melakukannya, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai ilmu tentang masalah ini. Mereka ada orang-orang jahilah, wanita-wanita jahilah yang tidak paham. Ya, maka mereka perlu diingatkan, ya, tentang larangan ini, ya, dan bahwa sanksinya besar karena apa? Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menyambung rambut itu termasuk dosa besar. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini termasuk dosa besar. Nah, kemudian juga seorang yang menolong, orang yang menolong dalam perbuatan dosa, maka dia juga mendapat dosa seperti pelaku dosa itu. Ya. Makanya dalam Islam dilarang seorang
ya, membeli khamr, ya, atau menuangkan khamr walaupun dia tidak minum. Tapi dia menolong untuk menuangkan khamr itu, minuman keras, diminum oleh orang lain. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kita diperintahkan tolong-menolong dalam perbuatan baik, dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal seperti ini kita tidak boleh kemudian ya menggunakan perasaan. Ya, enggak enak, ya. Ya minta tolong, masa aku enggak tolong, ya. Nah, ini tidak boleh digunakan perasaan itu. Karena ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh menolong suatu perbuatan dosa. Nah, kesimpulan ini diambil dari mana? Yaitu dari orang yang menyambungkan rambut orang itu. Ya. Orang yang menyambungkan. Ya, seorang wanita datang, ya, misalnya ke satu tempat. Dia misalnya membawa rambut palsu, ya, bukan rambutnya. Kemudian dia minta tolong orang lain untuk menyambung rambutnya. Ya. Yang dimintai tolong ini tidak boleh melakukannya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh menolong orang ini. Karena ini termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, maka dilarang. Kemudian bahwa menyambung rambut ini sesuatu yang haram, ya, baik itu karena uzur ataupun tanpa uzur. Tidak boleh. Intinya dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu ama hajja 'alal mimbari, ya, dari Humaid bin Abdurrahman. Beliau berkata bahwa beliau mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ketika mengerjakan ibadah haji, beliau tuh naik mimbar, ya, dan ya, watana wala qussatan min sya'rin kanat fi yadi harsiyin, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ketika ibadah haji, ya, beliau minta diberikan, ya, sambungan rambut, ya, qussatan min sya'rin, ya, ada potongan rambut, diminta, kemudian yang mana potongan rambut ini berada pada seorang, ya, budak fi yadi harasiyin, ya. Harasiyin di sini artinya gulam al-amir, ya, gulam itu budaknya, ya, yang mana rambut ada di tangan budaknya. Faqal, kemudian kata Muawiyah radhiyallahu anhu, ya ahlal madinati, aina ulama'ukum, wahai penduduk Madinah, mana ulama-ulama kalian, ya, mana ulama-ulama kalian? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadza. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan seperti ini, yakni menyambung rambut, ya. Makanya Muawiyah mengambil segumpal rambut itu yang ada pada tangan budaknya, ya. Dan lihat dari hadis ini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ingin untuk mengingatkan kepada mereka, pada kaum muslimin, bahwa perbuatan menyambung rambut itu tidak dibolehkan. Jadi berarti, ya, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, kita mengetahui bahwa saya menyambung rambut itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Sudah ada, sudah dilakukan semenjak zaman dahulu. Ya. Bukan hal yang baru. Jadi kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadza. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan seperti ini, yaitu menyambung rambut. Wa yaqul, kemudian kata
Nabi SAW, innama halakat banu Israel hina ittaqadha hadhihi nisa'uhum. Sungguhnya Bani Israel itu binasa tatkala wanita-wanita mereka melakukan hal seperti ini, yaitu menyambung rambut-rambut mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Nah, dari hadis ini ya, kita ambil banyak pelajaran. Di antara adalah kewajiban seorang pemimpin, seorang amir al-mu'minin, ya, penguasa, imam kaum muslimin, dia mempunyai kewajiban untuk mengingatkan umat agar bertakwa pada Allah, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun wanita. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika melihat kemungkaran itu, beliau naik mimbar dan ingatkan kepada manusia. Bahkan beliau menyebut ulama-ulama, ya ulama, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, aina ulama'ukum, mana para ulama-ulama kalian? Kok mereka tidak menegur perbuatan seperti ini? Ibaratnya begitu. Ya. Jadi ini tugas pemimpin agar mengingatkan umat, ya, mengingatkan rakyat dan sampai bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran bahwa rambut itu sesuatu yang suci. Ya, bukan najis. Rambut yang sudah dipotong, nah potongan rambut itu adalah suci. Bukan sesuatu yang najis. Maka dari itu kita melihat Muawiyah bin Abi Sufyan meminta contoh tersebut. Rambut itu. Ya, satu ikatan rambut. Ya, dan beliau naik mimbar, beliau sampaikan tentang hal tersebut dilarang oleh An-Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa rambut yang sudah dipotong itu sudah terlepas dari diri seseorang, itu tidak perlu ditanam, ya, tidak perlu dikubur. Karena ada sebagian, ya, ahli khurafat, orang-orang yang khurafi, itu kalau motong rambut kata harus ditanam, kalau motong kuku harus ditanam, ya, itu tidak ada harusan dalam hal ini. Ya, setelah dipotong dibuang boleh, tidak mengapa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebinasaan suatu kaum itu karena perbuatan dosa mereka. Ya. Allah membinasakan satu kaum karena perbuatan dosa mereka. Ya. Salah satu dari sebab Allah membinasakan satu kaum karena perbuatan dosa mereka. Juga karena diamnya para ulama, tidak berbicara, tidak mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Ya, ini juga penyebab binasanya satu kaum. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang yang menyampaikan pidato atau khutbah, dia boleh membawa contoh dalam khutbahnya itu untuk diberi contoh kepada para pendengar agar lebih jelas, ya, agar terang benderang, ya. Jadi tidak hanya omongan dalam bentuk gambaran, tidak, tapi dibawa bendanya. Selama itu tidak najis, boleh dibawa naik mimbar misalnya, maka ini contoh-contoh yang dibolehkan supaya orang-orang yang mendengarkan khutbah itu lebih paham tentang apa yang dimaksud oleh khotib yang menyampaikan khutbah. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya membicarakan tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadis menceritakan tentang umat-umat, ya, terdahulu, baik dari Bani Israel ataupun bukan Bani Israel. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita
Bahwa kemungkaran yang ada ketika baru mulai muncul, hendaknya segera diingkari, diingatkan. Ya, jangan sampai sudah merajalela, sudah mendarah daging di tengah masyarakat, baru kemudian diingatkan. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, yang mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah. Terkadang meminta pada orang-orang telah mati, ya, berdoa kepada orang-orang telah mati, meminta pada kuburan. Ada syirik, perbuatan syirik tidak dibenarkan. Orang sudah meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang hidup. Justru orang yang telah meninggal itu kita doakan mereka. Demikian pula perbuatan syirik adalah pedukunan, ya, tukang sihir, ya, menyihir, ya, kemudian dukun-dukun. Ini semua ada perbuatan syirik. Karena mereka minta kepada syaitan. Ya, tukang sihir, para dukun, ya, itu meminta dari syaitan. Yang termasuk perbuatan syirik yang harus diingatkan umat agar menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam la'anal wasilah wal mustausilah. Bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung. Jadi dia tukang nyambung rambut. Ya. Kan ada tukang cukur, ya. Ada tukang potong rambut, tukang pangkas rambut. Nah, ini ada juga tukang nyambung. Nah, Allah melaknat wanita yang kerjaannya menyambung rambut orang lain. Wal mustausilah, demikian pula Allah melaknat wanita-wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Wal washimata wal mustaushimah, demikian pula Allah melaknat wanita yang melakukan tato dan yang meminta ditato. Ya. Tato itu di jarum pada kulit, pada bagian tertentu, kemudian dimasukkan misalnya celah mata berwarna hitam atau yang lainnya berwarna-warni, kemudian nanti itu muncul pada tubuhnya, tidak bisa hilang. Ya. Jadi tato hukumnya haram dalam Islam, dilaknat oleh Allah pelakunya dan orang yang meminta supaya dia ditato. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian misalnya ada orang sudah melakukannya, bagaimana bertobatnya Ustaz? Bertobatnya minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar. Ya. Seseorang telah berbuat dosa besar yang dia berhak mendapat laknat Allah. Ya. Dia harus bertobat, istighfar, minta ampun, perbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah, semoga Allah mengampuni dosa orang yang melakukannya. Ya, jadi termasuk dua hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perilaku menyambung rambut atau meminta disambung rambutnya. Yang kedua, mentato orang lain atau orang yang meminta ditato. Ya. Kayak ditusuk jarum badannya, kemudian dimasukkan celak mata warna-warni, ya, agar tetap di dalam kulitnya. Ini hukumnya haram, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas hadis ini memberikan pelajaran bagi kita tentang haramnya perbuatan, ya, menyambung rambut dan perbuatan mentato kulit manusia. Hukumnya haram. Ya. Kemudian hukum haram ini juga berlaku tidak hanya kepada orang yang melakukan hal tersebut, ya, tapi yang meminta melakukan hal itu agar diperlakukan hal itu padanya, ini juga termasuk perbuatan yang dilarang, tidak dibolehkan. Ya, kita masih menjumpai, ya, ada sebagian teman-teman, ya, semoga Allah mengampuni mereka, ketika mereka di zaman mereka belum mengetahui tentang agama,
belum mengenal tentang Quran dan Sunnah, ya, hanya sekedar Muslim, ya, dalam kartu tanda penduduk mereka, itu melakukan hal-hal seperti ini. Tato pada tubuhnya, ya, dan gambar-gambar aneh-aneh misalnya. Ya. Tapi sebagian mereka bertobat, ya, berhenti dari itu dan menyesali perbuatannya, ya, mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran bagi yang lainnya, ya, jangan melakukan hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, segera dia minta ampun pada Allah taala. Ya. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat pada Allah. Nah, hadis yang berikutnya, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Faqalat lahu imra'atun fi dhalika, ya, faqal wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi. Ya, qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, atau kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan meminta ditato. Ya. Wal mutanammisat, demikian pula Allah melaknat, ya, wanita yang dia itu mencabut rambut, ya. Al mutanammisat, entah rambut alis matanya, ya, atau yang lainnya. Ya, ini wal mutanammisat. Ini termasuk yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-namas, kata an-namas itu adalah berarti menghilangkan rambut, ya, dari bagian tubuh tertentu, ya, dengan cara mencabut. Ini misalnya ini yang dilarang di sini tentunya adalah di alis mata misalnya, dan tidak sedikit wanita-wanita, ya, muslimat sebagian mereka yang juga melakukan hal tersebut, ya, alis mata ditipiskan, ya, dicabut, dibentuk supaya lebih kelihatan cantik. Ini semua perbuatan terlaknat. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang melakukan hal tersebut. Ya, jadi Allah melaknat, ya, wanita-wanita tukang tato dan wanita-wanita yang minta ditato. Termasuk laki-laki, kalau ada yang berbuat demikian juga termasuk yang dilaknat. Wal mutanammisat, demikian pula wanita-wanita yang mencabut, ya, rambut-rambut mereka, alis mereka. Wal mutafallijat lil husni, demikian pula Allah melaknat wanita yang al mutafallijat, yang mereka mengikir, ya, gigi mereka untuk ditajamkan atau dibikin indah, ya, lil husn. Ini termasuk yang dilaknat. Al mughayyirati khalqallah, yaitu mereka yang merubah ciptaan Allah. Ya, mereka para wanita-wanita atau orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud melaknat orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini tadi, ada seorang wanita, ya, datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian bertanya, ini kenapa engkau melaknat wanita-wanita itu? Ya, yang mentato, yang minta ditato, ya, yang menggurinda gigi mereka, ya, yang mencabut alis mata mereka. Kenapa engkau melaknat mereka? Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menjawab wanita itu, wa malila al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa fi kitabillah. Dan ini semua terdapat dalam
Al-Quran, dalam kitab Allah. Ya. Yaitu kalau Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kalian, ambillah. Dan apa yang beliau melarangnya, maka berhentilah. Jangan kalian lakukan. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud ini banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya dari yang kita sebutkan pada hadis sebelumnya, ya, larangan tato dan meminta ditato, larangan mencabut ya alis atau rambut bulu mata, ya. Ya, kemudian demikian pula mungkin ada rambut di pipi seorang wanita, ya. Itu sudah takdir Allah. Tidak usah dicabut, ya. Dibiarkan, ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti seperti menggurinda, mengikir gigi itu, ya, supaya tajam, supaya cantik, supaya indah. Nah, ini termasuk hal yang dilarang dan hukumnya adalah haram. Baik pelakunya maupun orang yang melakukan hal tersebut. Orang yang dimintai untuk melakukan hal itu. Ya, ini semua termasuk yang diharamkan. Kemudian juga ada larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini nanti mungkin ada hal-hal yang dibicarakan oleh para ulama, ya, karena memang misalnya penemuan-penemuan yang terakhir itu, misalnya ini contoh, ya, orang yang naudzubillah min dzalik mungkin bibirnya sumbing, apa boleh dijahit? Ya, fatwa sebagian ulama bolehkan. Mereka membolehkan. Ya, ini jadi ini hal-hal yang sudah merupakan ijtihad dan fatwa dari sebagian ulama. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang menjadi hujah, dalil. Ya. Jadi kita punya hujah ada Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian ijma' kaum muslimin. Ya, ini adalah yang hujah, ya, dibangunnya satu hukum, ya, dalam Islam ini. Ya, yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu kalau memang diperlukan, ya, kalau dibutuhkan maka boleh qiyas itu. Ya, selama tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas-jelas dalam satu masalah, maka boleh menggunakan qiyas. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Bukan setiap orang melakukan hal tersebut. Ya, kadang-kadang ada anak-anak baru belajar ilmu, ya, langsung melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Ya, menyerupai orang alim, padahal baru belajar, baru ngerti. Ya, ini yang berbahaya. Jadi sunnah adalah hujjah. Hadis Nabi SAW adalah hujjah, dalil, burhan, ya, dalam masalah hukum agama Allah. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakum rasul fakhuduh." Apa saja yang Rasulullah SAW datangkan pada kalian, perintahkan pada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau melarang kalian untuk mengerjakannya, maka berhentilah. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi an naftish syait min al-lihyati wal ra'si wa ghairihima wa an nafti al-amrad sya'ra lihyatihi inda awwali tulu'ihi. Bab tentang larangan bagi seseorang mencabut rambut putihnya, mencabut ubannya.
Karena kadang-kadang ya kita dalam kehidupan masyarakat, ada orang ketika muncul rambut putih satu helai, dia nggak mau, ya, karena ingin tetap kelihatan muda. Nah, kemudian dia menyuruh istrinya atau anaknya untuk mencabut uban itu. Ini termasuk yang dilarang, ya. Baik itu rambut kepala, ya, maupun jenggot, ya, ataupun jenggot. Demikian pula larangan bagi seorang anak muda yang baru tumbuh, ya, ya, biasanya belum ada jenggotnya. Kemudian muncul 1, 2 tumbuh, itu dicabut. Nah, ini tidak dibolehkan. Bagi anak muda yang baru tumbuh, ya, kemudian baru muncul jenggotnya 1, 2 biji, 1, 2 helai, itu dicabut. Nah, ini termasuk yang dilarang. Ini bab dari judul dari bab yang akan dibawakan oleh An-Nawawi. Di bawahnya ada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tantifu asyib. Janganlah kalian mencabut uban. Janganlah kalian mencabut rambut putih kalian. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena sungguhnya, ya, rambut putih itu, uban itu adalah cahaya, ya, cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat kelak. Ya, maka jangan cabut. Kalau rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, tidak usah dicabut. Ya, baik kelihatan muda, yang namanya tua tetap tua. Dicabut atau dia dicabut, disemir apa tidak disemir, ya, semir hitam atau tidak, yang nama orang tua ya tetap tua. Ya. Tidak bisa dikelabui. Ya. Dan ketika seorang menginjak kedewasaannya, masa tuanya, itu adalah juga peringatan. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla supaya dia segera bertobat, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak beramal soleh, memperbanyak istighfar, ya, karena sudah dekat dan kematian. Itu hikmahnya, ya, itu hikmahnya. Jadi jangan kalian mencabut, ya, rambut-rambut putih kalian, karena sungguhnya rambut putih itu atau uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini tentu sangat jelas larangan mencabut rambut putih ini, ya, atau uban. Dan disebutkan juga dari perkataan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Anas bin Malik, beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yukrahu an yuntaf an yantifa ar-rajulu asy-sya'rata al-baydha. Dimakruhkan seorang mencabut rambut putihnya min ra'sihi wa lihiyatihi. Baik dari kepalanya maupun dari jenggotnya, ya. Kemudian kata para ulama, wal karahatu fi mustalahis salaf al-awwal ta'ni tahrim. Kata makruh bagi ulama-ulama salaf dahulu itu lebih kepada pengharuman. Jadi haram, ya, mencabut rambut putih itu. Ya. Jadi diharamkan seorang mencabut rambut putihnya atau dilarang. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa uban atau rambut putih itu adalah menjadi cahaya bagi seorang mukmin di akhirat kelak. Ya, menjadi cahaya bagi seorang mukmin di akhirat, yang cahaya bagi seorang mukmin di akhirat atau di hari kiamat kelak. Demikian pula rambut putih itu pada hakikatnya baik itu jenggot ataupun rambut, ya, menjadikan seorang, ya, dia dihormati karena apa? Dia telah tua, ya. Jadi orang lain dia menghormati orang itu karena dia telah beruban,
Itu di dunia, ya. Itu di dunia. Maka kita agak merasa heran, bagian orang dari kaum muslimin punya jenggot tapi dihitamkan jenggotnya, biarkan. Padahal ketika misalnya ada uban, ya, itu ini membuat dia lebih dihormati, dia punya haibah, punya wibawa, ya, ketika di dunia ini. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa mencabut rambut putih itu termasuk salah satu dari bentuk penipuan, tadlis. Kelihatan muda terus, begitu muncul satu rambut putih dicabut. Tak mau ada yang rambut putih yang muncul. Ini termasuk apa? Tazwir, pemalsuan. Ya. Termasuk pemalsuan. Kemudian juga bahwa rambut putih itu sebagai peringatan, ya, bahwa seorang telah menginjak usia tua. Dengan demikian dia segera, ya, meninggalkan kemaksiatan, memperbanyak beramal kebaikan, dan memperbanyak persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dibawa oleh Nawawi dalam bab ini. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal perbuatan, ya, yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Ya, jadi hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini supaya kita tidak menyelisihi, ya, apa yang dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babu karahatil istinja bil yamin wa massil farji bil yamin min ghairi udhrin. Bab tentang larangan seorang beristinja. Istinja itu membersihkan, ya, kemaluannya atau duburnya setelah selesai buang air. Baik buang air besar ataupun buang air kecil. Ya. Jadi seorang dilarang istinja dengan menggunakan tangan kanan. Demikian pula massil farj atau memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzurnya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada uzurnya, dia bisa istinja dengan tangan kiri, maka tidak boleh dengan tangan kanan. Ya. Dia bisa memegang kemaluannya dengan tangan kiri, maka dimakruhkan memegang dengan tangan kanan. Ya, jadi betapa luhurnya Islam ini, yang telah mengajarkan pada kita segala sesuatu. Ya, tidak satu urusan pun dari kehidupan kita, yang besar maupun yang kecil, itu telah diarahkan, dibimbing, ya, dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih wala yastanji bi yaminih wala yatanaffas fil ina. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, kencing, ya, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil atau kencing, fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih, maka jangan sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yaminih, dan jangan pula dia istinja, ya, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia menghirup, ya, atau bernafas di bejana.
di bejana minuman. Jangan dia bernapas di bejana tersebut. Nah, ini juga arahan dari Nabi alaihissalam kepada umat beliau, ya. Dan ini sesuatu yang tidak tampak. Itu pun diingatkan oleh Nabi SAW. Karena pada umumnya orang kalau buang air, ya, entah itu kencing atau buang air besar, itu di tempat tersembunyi, tempat tertutup, tidak dilihat oleh manusia. Itu pada umumnya demikian. Ya. Nah, Nabi SAW ingatkan, ya, kepada umat ini, kalau buang air kecil, ya, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau istinja mencebok, ya, juga jangan menggunakan tangan kanannya, tapi dia menggunakan tangan kiri. Ya. Ini adab-adab Islam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Demikian pula jangan bernafas ya, di bejana. Ya, karena bisa jadi ya banyak hal negatif bernafas di bejana itu. Nah, larangan ini, ya, atau hadis ini memberikan pelajaran pada kita, an-nahyu anil istinja wa akhdhi dzakar bil yamin. Larangan dari Nabi SAW, seorang beristinja dengan tangan kanan atau memegang, ya, kemaluannya dengan tangan kanan. Kemudian larangan juga bernafas di dalam bejana. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran lain diambil dari hadis ini, bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Kebersihan yang diperhatikan oleh Islam tidak hanya kebersihan lahir, tidak hanya kebersihan badan, pakaian, ya, tempat tinggal, tidak. Tapi juga kebersihan batin dari kesyirikan, ya. Dan diperhatikan, dibersihkan hati kita dari perbuatan dosa besar, itu syirik pada Allah Ta'ala. Dan juga dari penyakit-penyakit hati lainnya. Ya, contoh hasad, dengki, ya, iri, ujub, kagum pada diri sendiri, meremehkan orang lain, ya. Ini semua penyakit hati. Naudzubillah. Ya. Orang berpenyakit hati ini kalau tidak dilawan penyakit hatinya akan semakin menjadi-jadi. Ya. Kalau dia tidak minta pertolongan pada Allah Ta'ala agar Allah menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut, ya, maka akan menjadi-jadi. Naudzubillah. Dan kita masing-masing lebih mengetahui diri kita. Ya, kita lebih tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Ya. Apa ada penyakit hasad, penyakit iri dan dengki, apa ada penyakit sombong dan angkuh, apa ada penyakit ujub dalam diri kita, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Apabila ada, maka segera obati penyakit itu. Ya. Karena ini berbahaya. Penyakit hati ini berbahaya. Orang yang terkena penyakit hati ini dia tidak mengenal lagi dalil. Ya. Walaupun baca Quran, baca hadis, membawa perkataan ulama, ya. Tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Naudzubillah. Ya. Hanya bisa untuk memperbaiki orang lain, tapi dirinya dia tidak memperbaiki. Maka justru pertama kali kita perbaiki diri kita. Sebelum memperbaiki orang lain. Ya. Jangan sok jadi dokter, mengobati orang lain, tapi diri kita tidak perhatikan. Ya. Akhlak kita tidak perhatikan. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita tidak mengobatinya. Ya. Jangan sampai demikian. Ibarat lilin bisa menerangi orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Membinasakan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diri kita. Bersihkan lahir dan batin. Ya. Seorang bersih lahirnya, Masya Allah, pakaiannya bagus. Ya. Pakaiannya bersih.
dan seterusnya. Namun hati, naudzubillah, kotor. Ya. Hati yang penuh dengan penyakit. Ya. Naudzubillah. Jadi Islam memperhatikan dua jenis kebersihan. Bersih lahir dan bersih batin. Ya. Makanya hati ini perlu diisi dengan hiasan-hiasan hati. Karena hati ini bagian yang dilihat oleh Allah Ta'ala dari tubuh manusia. Allah tidak melihat lahirnya kita. Fisik kita tinggi, pendek, gemuk, kurus, ya, cantik atau jelek. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala ini, dalam dada kita ini. Itu yang dipantau oleh Allah Ta'ala. Makanya bagian yang dipantau oleh Allah Ta'ala ini, yang pertama dan utama harus dibersihkan. Harus dihiasi dengan amalan-amalan hati. Keikhlasan, ketakwaan, rasa takut pada Allah, ya, cinta kepada Allah, ya, dan yang lainnya. Ridho terhadap putusan Allah. Ini hiasan-hiasan hati. Amalan-amalan hati. Dan ini yang sangat diperhatikan oleh para salaf dahulu. Sahabat tabi'in. Dan yang datang sudah mereka. Ya, mereka perhatikan hati-hati mereka. Ya. Karena ini adalah sumber dari imma kebaikan, imma keburukan. Kalau segumpal daging itu hati ini baik, maka semua perbuatan anggota badan akan baik. Tetapi kalau segumpal daging yang namanya hati atau jantung itu jelek, ya, maka semua perbuatan anggota badan ini akan juga jelek, akan buruk. Ya. Jadi Islam perhatikan dua macam kebersihan. Kebersihan lahir, kebersihan batin. Dalam sholat kita tadi perintahkan untuk apa? Pertama, bersih, ya, tubuh, kemudian tempat sholat, dan pakaian. Toharoh. Disuruh bersuci. Kemudian hati supaya khusyuk pada Allah Ta'ala. Ketika akan sholat, konsentrasi. Sehingga fisik kita secara lahir menghadap ke kiblat, dan hati kita, ya, dalam batin kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan pada kita taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran, tuntunan, ya, agamanya, dan ajaran tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, babu karahatil masyi fi na'lin wahidin au khuffin wahidin li ghairi udhrin wa karahati labsin na'li wal khuff qa'iman li ghairi udhrin. Bab tentang makruhnya, ya, dimakruhkan seorang berjalan dengan menggunakan satu sendal, ya, atau satu sepatu, ya. Kakinya ada dua. Nah, satu pakai sepatu, satu tidak. Satu pakai sendal, satu tidak. Ini hukumnya makruh. Ya. Li ghairi udhur. Kalau tanpa udhur. Tapi kalau ada udhurnya, orang menggunakan satu sepatu atau satu sendal karena udhur, maka itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Kemudian juga ketika mengenakan sepatu, ya, itu dianjurkan kita dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk, karena dikhawatirkan kalau dia berdiri mungkin bisa hilang keseimbangannya ketika mengenakan sepatunya. Kecuali kalau ada udzur, maka itu dibolehkan. Jadi Islam sedetail ini mengajarkan pada umatnya, ya, sedetail ini Islam mengajarkan pada umatnya. Alhamdulillah,
ala nikmatil Islam was sunnah. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat terbesar yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada nikmat lebih besar dari itu. Nikmat Islam, hidayah Allah berikan pada kita, dan nikmat mengikuti sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Liyan alhuma jami'an aw liyakhla'uhuma jami'an. Tetapi hendaknya dia menggunakan dua sendal atau melepaskan dua-duanya. Ya. Jadi menggunakan dua sendal, ya, kiri dan kanan masing-masing dua pakai sendal, atau dia meninggalkan dua-duanya. Sekalian jalan tanpa sendal. Ya. Fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, auliyuh fihima jami'an. Artinya, ya kalau memang tidak gunakan sendal, maka kalau memang pakai sendal, kenakanlah dua-duanya. Tapi kalau tidak, dua-duanya dilepas. Tidak usah dipakai sendal tersebut. Hadis muttafaqun alaih, keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sangat jelas, tuntunan diajarkan kepada kita oleh Nabi alaihissalam, ya, agar kalau kita mengenakan sendal hendaknya dua-duanya pakai, jangan hanya satu, jangan hanya sebelahnya, hanya kirinya saja atau kanannya saja, tidak, dua-duanya dipakai. Atau kalau memang ingin untuk tidak mengenakan sendal atau sepatu, ya lepas dua-duanya, ya, tidak usah menggunakan atau memakai sendal, dua-duanya dilepas. Tapi kalau satu itu jangan, ya. Kalau memakai hanya satu itu makruh hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat pada kita, dan semoga kita selalu dan terus diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan bertambah ilmu, ya, dan juga kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita dalam melaksanakan ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita pelajari, semoga bisa kita amalkan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian didapat disampaikan pada kaum muslimin pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat, dan kami haturkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal yang baik atau memperbaiki amal-amal kita untuk ke depannya. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.